Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menerapkan pemrograman yang menerapkan konsep inheritance menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Oke, untuk materinya saya menggunakan materi yang saya gunakan dalam penjelasan konseptual yang saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu kita menggunakan contoh-contoh pewarisan yang ada di sana. Kali ini kita akan membuat contoh pewarisan sederhana. Yang pertama kita akan membuat kelas induk ya. Oke, untuk demonstrasinya saya mulai dari awal menjalankan IDE NetBeans ya. Tapi kali ini untuk IDE NetBeans-nya saya menggunakan yang 802 ya, karena ternyata di tempat saya kalau menggunakan yang versi baru itu juga cukup lambat ya. Oleh karena itu saya akan menggunakan ini. Tapi saya kira karena yang kita pelajari adalah konsep-konsep dasarnya, jadi nanti teman-teman yang menggunakan versi yang baru saya kira tidak beda jauh ya. Tapi ya nanti saya harapkan spesifikasi komputernya lebih tinggi lah ya. Oke, setelah idenya kita jalankan ya, di sini kita akan membuat proyek baru ya, yaitu inheritance ya. Jadi yang lama itu kan tampilannya cukup sederhana ya, jadi dan cukup ringan lah ya. Oke, saya klik aja. Kemudian karena ini proyek inheritance ya, inheritance, kemudian silahkan tuliskan nama masing-masing ya. Setelah itu tempatkan proyeknya ya di tempat yang diinginkan dari teman-teman sekalian. Misalnya untuk punya saya itu saya letakkan di sini profession lecturing, kemudian PBU ya. Saya cari PBU Java. Kemudian 2024 ya, di sini demo. Nah, kali ini saya buatkan folder baru ya. Inheritance ya, seperti itu. Oke, kemudian saya open ya, kemudian yang lainnya ini saya biarkan ya, kemudian saya klik finish ya. Baik, setelah sampai sini ya, langkah yang pertama, karena nanti kita tidak akan menggunakan kelas bawaan yang ada di sini ya, kita akan membuat package baru di sini. Oke, kita buat new package ya, Java package ya. Ini inheritance free ya. Oke, kemudian saya klik finish ya. Oke, kita akan bekerja di sini ya. Yang pertama, kita akan membuat kelas induk yang bernama kendaraan. Ya, caranya dengan cara klik kanan pada package yang baru aja kita buat. Kemudian kita pilih Java class ya. Nah, di sini kita kasih nama kendaraan seperti ini ya. Oke, kemudian kita klik finish ya. Sehingga nanti akan keluar ini ya, tampilan coding seperti ini. Setelah itu ya, kita akan membuat atribut jenis dan akan membuat sebuah metode bergerak ya. Oke, di sini ya, di dalam kelas ini ya, kelas kendaraan ya, kita buat atribut bernama jenis ya. Tipenya di sini tidak ditentukan. Oke, jenis seperti itu. Nah, ini salah ya. Semestinya di sini ada tipenya seperti ini ya. Nah, ini sekaligus mengkonfirmasi. Sorry, kayaknya ada kesalahan ya, deklarasinya bisa langsung seperti ini. Nah, seperti ini ya, string jenis ya, ada tipenya ya, seperti yang ada di sini. Kemudian public void bergerak ya. Oke, kita buat di sini public void ya, bergerak. Nah, void itu untuk membuat metode ya, jadi tadi ada kesalahan ya. Oke, untuk membuat bergerak ya, kita hanya di sini menampilkan itu ya, output tulisan ya, kendaraan ini bisa bergerak ya, sehingga nanti kita bisa menuliskan shout seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa klik kontrol spasi ya, sehingga keluar rekomendasinya ya. Kita tulisi di sini kendaraan ini bisa bergerak ya. Kendaraan ini bisa bergerak seperti itu ya. Oke, untuk kelas induknya bernama kendaraan ya, hanya ada yang pertama deklarasi properti dan ada metode di sini, yaitu kendaraan ini bisa bergerak isi di dalam metodenya ya. Kemudian berikutnya ya, kita akan membuat kelas anak yang ini ya, menurunkan dari kelas kendaraan ya. Oke, di sini kita membuat kelas baru lagi ya, new ya, di sini Java class ya. Kita kasih nama mobil ya. Kemudian extend bergerak ya. Extend, nah, tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita membuat di sini nama kelasnya dulu saja ya. Kemudian package-nya itu ada di sini ya, source package ya. Ini ya, location ada di source package-nya ya, ada di sini ya. Kemudian kita langsung klik finish saja. Nah, kemudian cara membuat kelas mobil ini agar menjadi anak dari kelas kendaraan bagaimana? Yaitu setelah itu baru kita ketikkan di sini extends ya. Kemudian
kita tuliskan di sini nama kelasnya. Nah, di sini ya. Nah, salah ya. Ini semestinya kendaraan ya. Kendaraan. Oke, seperti itu ya. Extend. Nah, ini ada N-nya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada kesalahan, ada tampilannya seperti tadi ya. Ingat di sini ya, ketika kita menyebutkan nama kelas induknya ya, karena di sini dia menggunakan K besar, maka di sini kita penulisannya juga harus besar. Kalau kita mencoba menggunakan tulisan K kecil seperti ini akan error. Ada keterangan di sini ya. Cannot find simbol kelas kendaraan, dengan K kecil tidak bisa ya. Jadi pastikan ya pembuatan kelas dan penyebutan kelas ya pada kelas yang lainnya itu harus sesuai dengan penulisan awalnya. Kemudian pada kelas kendaraan ya, kita hanya akan membuat satu metode bernama klakson ya, dan di sana kita hanya akan membuat sebuah string ya, output sebuah string bernama mobil berbunyi tot-tot begitu ya. Nah, oke, kali ini kita akan membuat kelas klakson ya. Kemudian, nah di sini kita ketikkan shout ya, kemudian kontrol spasi, kita enter saja ya, mobil berbunyi titit atau totot gitu ya, tot. Nah, seperti itu ya. Nah ingat untuk membuat tanda petik di dalam itu ya sebuah string ya, kita harus menggunakan tanda slash seperti ini ya. Nah di sini mungkin sebagai koreksi juga, atau sebenarnya kita juga bisa kalau ingin menggunakan petik tunggal seperti ini juga bisa ya. Tapi kalau menginginkan petik ganda ya, kita harus menuliskannya dengan cara menggunakan slash seperti ini ya. Oke, kali ini kita sudah memiliki dua kelas, yaitu kelas kendaraan dan kelas mobil ya, dimana kelas kendaraan sebagai induknya dan kelas mobilnya sebagai anaknya. Nah selanjutnya, agar dua kelas itu nanti bisa diimplementasikan, berikutnya kita membuat kelas main ya, yang di dalamnya ada public static void main string args ya. Oke, kali ini ya, di sini sebenarnya sudah ada kelas mainnya ya, tapi kali ini kita akan ini ya, membuat kelas baru ya, yaitu kelas main. Kita di sini ketikkan kelas gini saja. Kita kasih nama main seperti ini ya, atau namanya ini ya, main ini ya, kendaraan lah, kendaraan seperti itu ya. Oke, kita klik finish ya. Nah untuk kelas main ini ya, nantinya ya, kita akan membuat public static void main string args ya. Oke, di sini ya, public static void ya, kemudian string args ya. Nah ini agak berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya ya, karena kelas ini nantinya ketika dieksekusi akan menjalankan kelas utamanya ini, yaitu metode utamanya ini, dimana metode tanpa nama yang nanti akan dieksekusi ketika kelas ini nanti di running. Kelas ini nanti bisa di run file seperti ini ya. Oke, kita cek dulu ya, public static void main string kemudian args ya. Di sini stringnya menggunakan S besar ya, seperti ini. Kemudian di sini perlu dibuat main seperti ini ya. Oke, setelah sampai di sini ya, berikutnya yang pertama kita akan menginstansiasi kelas mobil ya, dengan nama mobil Priadi, yaitu dari kelas mobil. Ini agak berbeda ya, tapi nanti teman-teman sebaiknya disamakan saja ya, karena pembuatan mobilnya saya menggunakan M kecil ya, maka kali ini untuk membuat objek dari kelas mobil tersebut saya menggunakan M kecil, mobil ya, kemudian saya kasih nama Priadi sama dengan new mobil. Ingat di sini kecil semua ya, mobil seperti ini ya. Oke, sehingga kali ini kita sudah memiliki objek bernama mobil Priadi, di mana objek mobil Priadi ini dibuat dari kelas mobil yang di dalamnya ada metode klakson. Karena kelas mobil ini merupakan turunan dari kelas kendaraan, maka otomatis objek yang terbentuk dari kelas mobil ini juga akan memiliki properti-properti dan metode yang ada pada kelas induknya, yaitu memiliki properti jenis dan memiliki metode bergerak ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah berikutnya, karena objek mobil Priadi ini nanti otomatis memiliki
atribut atau properti jenis ya, maka kita bisa mengisinya ya, bisa memanggilnya atau mengaksesnya ya, dan mengisinya nilainya dengan van ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Kemudian ya, kita panggil objek mobil Priadi ini ya. Kemudian titik ya. Kemudian, nah di sini sudah ada rekomendasi, yaitu di sini ada properti jenis ya. Kali ini properti jenis akan kita, karena ini tadi merupakan string ya, kita cek di sini ya. Ini kan merupakan string ya. Kemudian ini bisa kita cek jenisnya, misalnya menjadi van seperti ini ya. Oke. Kemudian berikutnya ya, kita akan mencoba memanggil dari atribut dari objek mobil Priadi ini, yaitu atribut jenis ya. Oke, kita coba panggil ya, menggunakan shout ya, sistem out println ya. Kemudian ya, kita membuat sebuah string ini ya, mobil Priadi ya, mobil Priadi berjenis ya. Kemudian untuk menyambung string ya, kita bisa menggunakan tanda plus seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memanggil objek Priadi, kemudian kita panggil atribut jenis ya, mobil Priadi dot jenis ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ya, kita bisa mencoba programnya dulu. Kita jalankan ya, kita run file ya. Nah, di sini dia sudah berhasil ya, mobil Priadi berjenis van. Nah, kenapa di sini nyambung ya? Ini merupakan string aja biasa, sehingga nanti teman-teman kalau menginginkan ini terpisah ya, tambahkan aja string sebelum ketika kita memanggil dari atribut pada objek mobil Priadi ini, sehingga nanti ketika dijalankan hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya, mobil Priadi berjenis van ya. Kemudian berikutnya ya, pada objek mobil Priadi juga ada metode bergerak. Kalau ini dipanggil, nanti dia akan memanggil di sini ya, di kelas induknya ada metode bergerak. Dia akan mengeluarkan sebuah teks bernama bertulisan berisi seperti ini ya, kendaraan ini bisa bergerak ya. Oke, kita kembali ke sini ya, dan kita coba di sini panggil ya, metode pada objek mobil Priadi. Mobil Priadi ya, P-nya besar ya, Priadi titik. Nah, di sini sudah ada beberapa rekomendasinya. Yang pertama adalah di sini metode bergerak ya. Nah, metode bergerak ini merupakan metode yang dimiliki oleh kelas induknya, bukan pada kelas mobil yang merupakan kelas yang membentuk objek di sini objek mobil Priadi ini. Kalau ini kita jalankan, apakah nanti metode bergerak pada kelas kendaraan ini bisa dipanggil? Mari kita buktikan ya. Kita run file. Nah, di sini dia berhasil ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil. Kemudian berikutnya kita coba memanggil metode yang dimiliki oleh kelas yang ada pada anaknya di sini. Kalau tadi kita memanggil properti dan metode yang ada pada kelas induknya di sini. Kali ini apakah metode yang ada pada kelas anaknya yang ada di sini itu bisa dipanggil, yaitu membunyikan klakson ya. Mari kita buktikan ya. Oke, kita panggil mobil Priadi. Nah, ini klakson. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah sampai di sini kita bisa mencoba lagi ya pada kelas ini, kita run file ya. Nah, dia berhasil ya, mobil berbunyi totot. Nah, di sini teman-teman diharapkan sudah memahami ya, bahwa untuk membuat inheritance atau penurunan ya, kita membuat kelas induknya dulu, kemudian membuat kelas anaknya, kemudian kita menerapkannya, yaitu dengan membuat objek-objek ya pada kelas yang ini ya, terjadi proses inheritance atau pewarisan ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah kelas ya, di mana kelas tersebut nanti bisa mengakses kelas induknya ya. Jadi ini contohnya mirip ya. Jadi nanti mungkin kita akan mencoba memodifikasi saja ya dari kode yang sudah ada, biar demonstrasinya tidak terlalu lama. Di sini ada kelas kendaraan, kemudian ada kelas mobil yang merupakan turunan dari kelas kendaraan. Nah, di sini tambahannya pada kelas anak, yaitu kelas mobil, itu dia ada tambahan metode info, di mana info ini yang pertama dia akan mencetak tulisan jenis kendaraan Priadi ya. Itu adalah nanti dia akan keluar jenisnya ya. Ingat di sini ya, ini ya kelas anak ini dia otomatis bisa memanggil ya properti yang ada pada ini ya, yang ada pada
kelas induknya, yaitu jenis ya. Di sini kalau kita cek di sini ada string jenis ya. Kemudian untuk memanggil metode pada kelas induknya kita perlu menggunakan keyword super ini. Oke, detailnya seperti apa? Ini kita modifikasi ya. Kita yang modifikasinya nanti kita ada di sini ya. Ini sudah ada metode klakson. Kemudian ya di sini kita membuat metode lagi, yaitu berupa info seperti ini ya. Oke ya. Public void ya. Void seperti ini, public void info. Kemudian di sini ya, yang pertama kita akan mencetak sebuah string di mana di dalamnya kita juga akan memanggil properti yang dimiliki oleh kelas induknya, yaitu properti jenis ya. Oke, pada kelas anak ini. Sehingga di sini kalau kita di sini cara menuliskannya ya, shout ya seperti ini ya. Kemudian kita tulis di sini ya, jenis mobil Priadi titik 2 kemudian plus. Nah, kali ini kita akan memanggil ya properti yang ada pada kelas induknya, yaitu jenis ya. Sekalipun di sini pada kelas anak ini kita tidak pernah mendeklarasikan variabel jenis ya, tapi kita bisa menggunakan variabel jenis ya. Kemudian pada baris kedua kita akan memanggil metode. Nah, kalau memanggil metode caranya lebih lebih jelas lagi. Kalau ini mungkin agak rancu ya antara properti yang mungkin ada di sini atau properti yang ada di ini ya kelas induknya. Untuk memperjelas pemanggilan properti yang ada pada kelas induknya, kita bisa menggunakan keyword super ini, sehingga nanti jelas di sini dia akan memanggil metode yang ada pada kelas induknya ya. Kemudian nanti kita bisa implementasikan di sini ya. Nah, setelah itu ya, berikutnya kita memanggil di sini adalah properti info ya. Metode info ya. Oke, setelah membunyikan klakson ya, di sini kita cetak shout lagi ya. Kemudian di sini langsung saja ya, mobil Priadi karena di mobil Priadi.info di sini sudah mencetak beberapa tulisan ya. Oleh karena itu kita tidak perlu mencetak dengan shout, langsung saja di sini ya, mobil Priadi.info seperti ini ya. Oke. Setelah sampai di sini kita bisa mencoba programnya, kita coba run file ya. Nah, di sini sudah bisa berjalan ya. Jadi kalau yang ini misalnya kita mau jadikan komentar dulu seperti ini boleh ya, sehingga nanti yang jalan ini saja. Kemudian kita run file sehingga nanti yang keluar adalah ini saja yang info. Di mana info ini merupakan metode pada kelas mobil yang memanggil metode pada kelas induknya, di mana metode ini kan metode bergerak pada kelas induknya dan juga memanggil properti pada kelas induknya, yaitu properti jenis ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh bagaimana ini ya mengakses ya metode dan properti kelas induk melalui kelas anak ya, sehingga nanti diimplementasinya juga tidak ada masalah. Ini sekaligus menunjukkan bagaimana program dapat berantai ya. Jadi induk anak ya itu nanti dapat berantai. Di anaknya ya di sini dia bebas ya menggunakan metode-metode dan properti yang ada pada kelas induknya. Selanjutnya yang terkait dengan pewarisan, yaitu nanti menimbulkan sebuah fasilitas yang bernama konstruktor. Untuk mendemonstrasikan konstruktor biar tidak rancu dengan proyek yang inheritance pertama tadi ya. Kita di sini membuat package baru saja yang bernama konstruktor ya. Kemudian nama masing-masing gini aja ya. Oke, kemudian kita klik finish ya. Setelah itu di sini kita membuat kelas kendaraan ya, tapi beda ya. Kita bedakan saja ya. Di sini kita membuat kelas baru ya bernama kendaraan, kasih nama masing-masing boleh ya, seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita membuat properti jenis dan membuat di sini konstruktornya ya. Konstruktor itu cara penulisannya adalah dengan membuat metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya. Tapi ingat ini berlaku di bahasa pemrograman Java ya. Nanti di bahasa pemrograman lain cara membuat konstruktornya berbeda ya. Oke, di sini ya yang pertama tadi kita membuat sebuah atribut bernama jenis seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita membuat konstruktor ya, yaitu dengan cara membuat konstruktornya adalah membuat metode tapi tidak menggunakan void ya, langsung public gitu aja, public ya.
kemudian kendaraan, namanya persis ya dengan nama kelasnya, kemudian yang lainnya sama menggunakan tanda kurung kosong dan tanda kurung kurawang. Nah, dalam konstruktor ini nanti memungkinkan yaitu pengisian ya pada atribut ataupun menjalankan metode yang ada pada kelas induk ini. Nah, misalnya di sini otomatis ketika nanti sebuah objek menginstansiasi dari kelas ini, otomatis nanti bisa mengisi jenis kendaraannya. Oleh karena itu dalam konstruktor di sini juga perlu dituliskan sebuah parameter di sini. Ingat di sini jenis yang ada di sini dengan jenis yang ada di sini itu berbeda ya, sehingga nanti ya ketika kita akan mengisinya yaitu dengan menyebutkan this jenis sama dengan jenis ya. Oke, nanti saya jelaskan ya, jenis sama dengan jenis seperti ini. Nah, jenis yang dimaksud di sini adalah jenis yang ada di sini ya. Kemudian jenis yang dimaksud di sini adalah ada yang ada di sini, yaitu ketika nanti membuat objek baru kita mengisi nilai jenis ya, maka akan mengisi string jenis yang ada di sini ya. Oke, caranya nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya kita di sini membuat metode bergerak ya. Public void bergerak ya. Oke. Nah, yang ini yang lainnya sama ya. Kendaraan ini dapat bergerak ya. Oke, kemudian berikutnya ya, kita akan membuat mobil extend Priadi ya, extend kendaraan ya. Oke, di sini kita membuat lagi yaitu ya mobil ya. Kemudian di sini kita extendkan ya, extend kendaraan Priadi ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada kesalahan? Nah, di sini keterangan kesalahannya adalah ya, konstruktor kendaraan Priadi in class kendaraan Priadi cannot be applied to be given types require string. Oleh karena itu di sini ya kita perlu membuat konstruktor juga pada kelas mobil ya. Oke, di sini ya public ya mobil ya. Kemudian di sini kita jalankan ya. Nah, untuk konstruktor pada kelas mobil ini parameternya di sini adalah jenis dan merek ya. Sementara di sini kita tambahkan properti merek ya, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini string jenis, string merek ya, seperti itu ya. Oke. Nah, pada ini ya atribut jenis ya, di sini kita isi ya jenisnya yaitu dengan jenis yang ada di induknya ya. Nah, di sini maksudnya disamakan dengan itu ya atribut yang ada pada kelas induknya ya, pada kelas mobil yang merupakan turunan dari kelas kendaraan Priadi. Artinya ketika nanti di sini berisi misalnya jenisnya van ya, jenisnya di sini van ya, maka pada kelas mobil ini nanti isinya juga sama yaitu van ya. Oke, kemudian nah karena di sini dia juga memiliki properti tersendiri, maka properti yang ada di sini juga kita bisa berikan treatment atau perlakuan khusus ya. Yaitu di sini misalnya mereknya diisi dengan merek ya, saat instansiasi di sini ya. Oke, sehingga cara pemberiannya adalah dengan this ya dot merek ya, merek ya sama dengan merek ya. Jadi merek yang ada di sini ya kita isi dengan merek yang kita buat pada parameter ini ya. Oke, setelah itu kita lanjut ya, yaitu kita membuat di sini klakson ya, public void klakson ya. Oke, seperti itu. Untuk klakson ini sederhana saja, kita membuat ini ya bunyi klakson top misalnya seperti itu ya. Oke, metode klakson sudah dibuat ya.
Berikutnya di sini kita akan membuat metode info ya, di mana metode info itu nanti dia akan memanggil properti jenis ya. Kemudian berikutnya dia di metode info itu dia akan memanggil metode induknya, yaitu metode bergerak ya. Oke, berikutnya public void info ya. Ingat di sini ada tanda kurung kosong ya. Yang pertama di sini dia itu ya, menampilkan jenis ya, sort ya, jenis mobilnya titik 2. Di sini dia memanggil atribut jenis ya. Berikutnya dia memanggil metode bergerak ya, super bergerak ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sampai di sini ya, kita akan mengimplementasikan ya. Jadi implementasinya di sini mungkin agak berbeda dari sebelumnya ya. Karena sebelumnya ketika implementasi di sini kurungnya berisi kosong. Tapi kali ini ketika kita membuat objek baru, kita bisa langsung mengisi ya jenisnya dan bisa mengisi di sini mereknya ya. Untuk jenisnya ini adalah properti pada kelas induknya ya. Tadi teman-teman bisa cek ya di sini properti pada kelas induknya. Dan mereknya ini merupakan properti pada kelas anaknya. Dua-duanya bisa kita berikan perlakuan seperti itu. Dan nanti bisa kita cek objek ini bisa memanggil metode klakson dan bisa memanggil metode info ini ya. Kita cek ya. Di sini kita membuat kelas baru ya. Kita kasih nama main, nama saya ya. Nah, di sini ya kita membuat metode itu ya, public void main ya. Kemudian di sini string S-nya besar ya, RGS. Nah, di sini berikutnya ya kita akan menginstansiasi kelas mobil ya, yaitu mobil ya. Kemudian mobil Priyadi seperti sebelumnya ya. Nah, yang beda nanti di sini ya, new mobil. Di sini kurungnya tidak kosong ya, yaitu langsung kita isi ya. Misalnya berikutnya di sini kita isi pick up ya, pick up ya. Kemudian mereknya misalnya di sini Isuzu seperti itu ya, Suzu seperti ini ya. Sehingga nanti objek mobil Priyadi itu otomatis nantinya langsung memiliki di sini ya, memiliki atribut ya. Kalau kita panggil di sini mobil Priyadi. Nah, di sini ketika kita panggil ya, di sini misalnya yang pertama kita bunyikan klakson ya. Kalau kita cek di sini klakson itu dia hanya itu ya, menampilkan keterangan bunyi klakson totot gitu ya. Oke, kita jalankan dulu ya, kalau ada error biar ketahuan ya. Main method, main Priyadi. Nah, tadi ketika dijalankan ya, kalau membuat metodenya itu ya, does not have main method ya. Jadi nanti public ini harus ada statiknya ya, sehingga metode yang tidak ada statiknya itu tidak bisa dijalankan langsung di dalam kelasnya, tapi dia harus diinstansiasi pada kelas yang lainnya. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini baru keluar ya mobil Priyadi klakson totot ya. Kemudian berikutnya di sini langsung panggil info ya. Ingat di sini untuk kali ini ya, untuk mobil Priyadi ini tidak ada tahapan pengisian nilai ya, seperti pada inheritance yang pertama tadi. Kalau yang pertama di sini ya, setelah instansiasi dia ada tahapan pengisian nilai mobil Priyadi.jenis, pengisian nilainya fun. Tapi dalam kelas yang menggunakan konstruktor ya, mobil Priyadi.info ya, padahal kita di sini belum pernah mengisi ya nilai jenis maupun mereknya. Tapi ketika dipanggil di sini info ya, maka dia otomatis akan terisi nilainya ketika objek ini dibuat, yaitu jenisnya pick up ya dan mereknya Isuzu. Kita coba jalankan di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya. Dia menampilkan jenis mobilnya adalah pick up dan kendaraan ini dapat bergerak ya. Nah, di sini yang lupa mereknya belum dipanggil ya. Nah, semestinya kita coba modifikasi di sini ya, sistem out println ya.
super bergerak, jenisnya di sini adalah jenis ya. Kemudian kita kasih panggil di sini ya, merek mobilnya gitu ya. Merek mobilnya di sini adalah kita panggil di sini adalah merek ya, yang ada di sini ya. Oke, merek seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba lagi jalankan yang ada di main kelas ini ya. Nah, di sini sudah keluar informasinya ya, bunyi klaksonnya Totot, jenis mobilnya pick up, mereknya Isuzu, dan kendaraan ini dapat bergerak. Jadi di sini terbukti ya, dengan menggunakan konstruktor memungkinkan kita untuk mengisi nilai-nilai yang ada pada kelas itu sendiri ataupun yang ada pada kelas induknya. Oke, kemudian kita mempelajari tentang rantai pewarisan, yaitu seberapa banyak sih sebuah kelas itu nanti dapat diwariskan ya. Misalnya di sini kita punya kelas induk, kemudian kelas anak, dan di sini berikutnya kita punya anak yang kedua. Nah, apakah anak yang kedua ini nanti bisa diinstansiasi dan bisa dijalankan, dan kelas induk utamanya itu bisa dipanggil? Mari kita coba ya. Oke, di sini berikutnya kita membuat package baru saja di sini, yaitu rantai pewarisan. Oke. Yang pertama ya, kita sesuai dengan contoh yang ada di sini ya. Kita membuat kelas induk bernama kendaraan ya. Oke, di sini kita membuat kelas induk ya, kendaraan ya. Dimana pada kelas kendaraan kita membuat di sini properti jenis, dan di sini kita itu ya, membuat konstruktor untuk pengisian jenis ya. Oke, karena untuk yang ini teman-teman mungkin tahapannya itu sudah paham ya. Ini saya copy paste saja ya. Saya copy paste di kelas kendaraan ini ya. Ingat di sini kita samakan nama kelasnya pada konstruktornya ya. Kemudian tanda kurung kurawalnya pastikan sama ya. Private string jenis ya. Kemudian kita di sini membuat metode kendaraan dan membuat konstruktor kendaraan, dan membuat metode di sini info ya. Nah, di sini jenis can be final ya. Oke, ini tidak boleh final ya. Oh sorry, tidak usah final ya. Private aja kita buat seperti itu. Kemudian berikutnya ya, kita coba membuat kelas mobil yang extend kendaraan ya. Untuk kode di dalamnya kita copy paste dulu saja ya, biar cepat ya. Kali ini kita membuat kelas mobil ya, mobil ya. Nah, di sini extend kendaraan, extend kendaraan seperti itu ya. Nah, kemudian di dalamnya kita instansiasi di sini ya. Mobil extend kendaraan ya. Oke, di sini metodenya ya. Ingat di sini konstruktornya ya, namanya harus sama persis dengan nama dari kelas ini ya, kelas yang dimaksud ya. Ini konstruktor dari kelas mobil ya. Sama seperti sebelumnya ya. Untuk jenis ya, nanti dia akan disamakan dengan nilai jenis yang ada pada kelas induknya. Kemudian untuk merek ya, dia akan diisi pada kelas ini tersendiri ya. Berikutnya di sini kita punya metode info ya. Nah, punya metode info. Di sini dia memanggil ini ya, info pada kelas sebelumnya ya, yaitu yang ada di sini ya, yaitu menampilkan informasi jenis ya. Kemudian dia secara sendiri juga mencetak merek di sini ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita wariskan lagi ya. Misalnya kalau sebelumnya motor ya, mobil ya, misalnya kali ini mungkin misalnya kita akan membuat mobil diesel gitu ya, atau mobil bensin ya. Oke, di sini kita membuat kelas baru ya, bernama mobil bensin, bensin ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kita yang pertama membuat sebuah atribut, yaitu jenis motor ya. Kemudian di sini adalah konstruktor dari mobil bensin ya. Maka di sini kita samakan dengan nama kelasnya ya, mobil bensin ya. Nah, mobil bensin itu nanti
di sana ada jenis, kemudian merek, kemudian ada jenis ini ya, jenis BBM gitulah ya, jenis BBM seperti itu ya. Nah ini kita samakan ya, untuk jenis motor ini ya kita replace ya, yaitu dengan jenis BBM seperti itu ya, kita replace all ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah di sini jadi masalah ya, keterangannya konstruktor object in class object cannot be applied to given types, no arguments ya. Jadi untuk jenis ini kalau kita cek ya, di mobil ini kan di sana ya, dia berisi dari kelas induknya ya. Nah untuk keterangan seperti ini ya, ternyata kesalahannya itu karena ini apa, ini kan instansiasi ya, sementara ini kan inheritance ya. Ketika kita membuat konstruktor seperti ini, untuk super, jenis, dan merek kan belum dikenali karena ini belum diekstenkan ke kelas sebelumnya. Oleh karena itu pastikan di sini harus kita extend ya ke kelas mobil seperti ini ya. Nah ini ingat penulisannya harus benar ya, extend ya, sehingga nanti error ini akan hilang karena jenis dan merek ya, yang dimaksud dari super di sini itu sudah bisa dikenali. Tapi kalau belum extend itu nanti super ini pemanggilan itu ya, properti di atasnya, induk-induknya itu belum dikenali. Tapi kalau sudah extend mobil, di mana mobil extend kendaraan, itu nanti baru dikenali dan programnya tidak error lagi. Selanjutnya ya, ini anak yang kedua tadi membuat di sini itu ya, mobil bensin ya. Kemudian berikutnya kita membuat kelas main ya. Di sini kita membuat kelas mainnya yang nanti akan menginstansiasi dari kelas mobil bensin ya. Oke ya, main kendaraan. Oke, di kelas main ini ya kita buat public static void main ya. String nah, untuk contoh di sini kita membuat objek motor ya, tapi kali ini ya kita akan membuat di sini mobil bensin Priadi gitu ya, mobil bensin ya. Ingat di sini kita akan menginstansiasi dari mobil bensin yang merupakan keturunan kedua dari kelas kendaraan ya, mobil bensin ya, mobil bensin Priadi ya. Kemudian sama dengan new di sini mobil bensin ya, bensin ya. Nah di sini baru kita isi nilai-nilai atributnya ya, yaitu di sini kita isikan ya, jenisnya adalah mobil bensin ya. Urut-urutannya kan nanti seperti ini ya, kita cek di sini ya. Yang pertama kita mengisi jenis, kemudian mengisi merek dan mengisi jenis BBM ya. Oke. Kalau kita kembali ke sini ya, jenisnya ya. Yang pertama van lagi aja ya, van ya seperti ini ya. Van ya. Kemudian untuk parameter kedua di sini adalah merek ya. Mereknya misalnya di sini ya, Espas ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah pengisian jenis BBM-nya, yaitu di sini bensin ya. Oke. Sehingga kalau dijalankan ya, kurang lebih nanti akan menampilkan informasi ya, jenis BBM ya. Nah, jenis BBM-nya nanti akan menginformasikan bensin. Begitu juga nanti dengan merek dan juga jenisnya, ya, jenis mobilnya nanti akan tampil di situ. Kita run file ya. Nah, ini kenapa belum jalan ya? Objek mobil bensin Priadi, info ini belum dipanggil ya. Oke, setelah kita panggil, mari kita coba jalankan run file. Nah, di sini dia sudah bisa menampilkan ya, di mana untuk jenis ini ada pada kelas kendaraan, properti kelas kendaraan. Kemudian merek ada pada
ini ya, ada pada kelas mobil, kemudian jenis BBM ada pada kelas bensin. Nah, ini bisa dilakukan ya sampai ke turunan ketiga ya. Seperti penjelasan sebelumnya, turunannya nanti bisa banyak sekali, sebenarnya tidak ada batasnya. Tapi saya kira semakin banyak turunannya itu juga itu ya, semakin tidak efektif ya kode programnya ya. Karena semakin kesini misalnya kita menggunakan konstruktor, kita harus tahu ya konstruktor pada kelas-kelas induk-induk di atasnya ya. Baik, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan silahkan dikerjakan latihannya ya. Dan nanti untuk UTS-nya kita akan menggunakan sampai konsep pembelajaran ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.